اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ke-15 halaman 27. Adab seorang mukmin. Ya, hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man kana yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir atau hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik saja, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia menghormati hak-hak tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat atau hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ya, masih ingat siapa nama asli Abu Hurairah? Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Sebelum bernama Abdurrahman bin Sakhar, namanya itu Abdus Syams. Abdus Syams artinya hamba matahari. Kemudian menjadi nama Abdurrahman. Bapaknya Sakhar namanya. Kemudian mendapatkan kunyah yaitu Abu Hurairah. Artinya Abu adalah bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi bapaknya kucing, ya, bapaknya kucing, ya. Ada
lalu Nabi doain dengan cara dihamparkan sorban, kemudian Nabi tepuk 3 kali itu sorbannya, ya, kemudian Nabi suruh mau peluk pakai, bukan kayak gini, dilebarin, kemudian dipeluk. Kata Nabi, falan tansahu abada, engkau tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Makanya di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Walaupun cuma 3 tahun dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dulu Nabi meninggal dunia. Ya, beda dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, mereka lama bersahabat dengan Nabi, tapi kedekatannya tidak seperti kedekatan Abu Hurairah yang sehari-harinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dia mendapatkan kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya, lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan. Ya, ini Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang lain nggak sampai segitu, maka dia paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ini hadis mengajarkan tentang hablum minan nas, hubungan kita terhadap manusia, hubungan terhadap sesama manusia. Ya, kalau di hadis Arba'in Nawawi ini ada hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah fikih. Ya, seperti contoh hadisnya innamal a'malu binniyat. Itu kan masalah fikih. Ya, sehingga setiap kali kita melakukan perbuatan maka harus ada niat. Nah, kemudian hadis lain, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah fikih. Nah, ada juga hadis-hadis yang menjelaskan masalah-masalah akhlak. Di antaranya hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang akhlak. Ya, kemarin sudah beberapa hadis yang kita bahas tentang akhlak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, nah itu. Kemudian ada lagi hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara sebaik-baiknya muslim itu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, hadis lain, dan ma yalibuka ila ma la yalibuka. Tinggalkan olehmu ya perkara-perkara yang meragukan menuju perkara yang meyakinkan. Nah, ini semuanya hadis membicarakan tentang akhlak. Ya, akhlak terhadap sesama manusia. Karena penting. Dan hidup ini kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Kalau hubungan kepada Allah saja sesama manusia gak baik, ya percuma juga. Atau sebaliknya, kepada manusia baik, tapi kepada Allah juga gak baik, gak ada ibadahnya, itu juga gak bagus. Jadi harus dua-duanya, hablum minallah dan hablum minan nas. Hadis ini pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man
kekal dan abadi setelah ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia hati-hati, dia jaga hidup di dunia ini, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin nanti akan ada hari pembalasan. Hari akhirat itu adalah hari pembalasan ya semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana surah Az-Zalzalah ya yang Kamis yang lalu pernah kita baca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, perbuatan yang baik sekalipun kecil akan dibalas, perbuatan yang jahat sekalipun kecil juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, secara otomatis dia akan beriman juga dengan rukun iman yang lainnya, ya. Nah, kata Nabi, orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Aw liyasmut, kalau memang dia nggak mau ngomong, nggak ada kata-kata yang baik yang keluar, yang penting diam. Nah, inilah ciri orang yang beriman. Ya, di antara ciri orang yang beriman itu kalau ngomong secukupnya, kalau ngomong ya nggak ngaco, kalau ngomong dipikirin dulu. Kira-kira dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama orang guru juga harus hati-hati. Dia ngomong sama orang tua juga harus hati-hati. Nah, ini dipikirin. Waliyakul khairan aw liyasmut, kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya. Kalau nggak ada, mending diam. Nah, sekarang kan banyak ya anak muda, bahkan kita juga kadang-kadang orang tua suka ikut-ikutan. Ya, yang tak pantas diucapkan diucapin. Tuh ya, kemarin waktu maulid di Tangkuban Perahu, kadang kita suka malas juga. Ya, anak-anak ya marbotnya atau yang lain suka iseng ya, begitu kiai bilang, ayo kita makan dulu, makan nasi kiai, bukan makan dulu. Ini pantas nggak ya mungkin kalau gitu sama kiai, sama ustaz kan nggak pantas. Mungkin kalau di antara teman-teman candaan aja nggak ada masalah ya. Dia juga tahu ngomong sama yang lebih tua, sama kiai, makan dulu kiai. Kita habis makan kita sholat dulu ya, sholat zuhur bukan sholat dulu ya, kita juga tahu itu dari dulu udah kata-kata itu nggak pernah ada yang bantah. Nah sekarang ini banyak yang bantah kata-kata begitu, padahal kan ya masih candaan. Kalau candaan itu kepada teman-temannya nggak ada masalah ya, paling dia jawab gue juga tahu ya, tapi kiai ini cuma nyengir aja dalam hati saya ya, yang begitu kayak diomongin. Nah, yang kata-kata yang tidak baik seperti itu sebaiknya tidak perlu diomongin. Falyaqul khair, kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Ya, lebih baik diam, tidak usah ngomong. Tuh, nah, ciri orang yang beriman itu enggak banyak ngomong tapi banyak zikir. Ya, dalam satu hadis, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan engkau banyak ngomong selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam, karena sesungguhnya banyaknya ngomong bi ghairi dzikrillah ya, dengan tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat qaswatun lil qalbi, kerasnya hati. Ya, bikin kerasnya hati. Ya, wa in ada nasnya al-qalb min Allah al-qalbul qasih. Nah, orang yang jauh dari Allah itu adalah orang yang hatinya keras. Ya, kalau sekarang lagi ramai nih masalah politik. Ya, kadang-kadang orang-orang yang enggak ngerti politik soal-soal ngomong politik. Nah, ya, orang-orang yang ngerti politik kita ribut 1 sama 3. Ya, nah, gua mau becos semua ya, berapa coblos semua
medsos yang tak ngerti hukum semua di-share. Ya, menjelekan nomor 1, menjelekan nomor 3, masing-masing miliki. Akhirnya dia nggak tak masuk, ya udah seorang umat Islam jadi pecah. Nah, kita ngikutin mana yang terbaik di antara 1 dengan 3. Kalau kata kiai saya dan guru saya ini 1 sama 3. Ini kayak bangkai ikan paus di laut. Hukumnya apa? Bangkai ikan di laut hukumnya apa? Halal. Tapi bangkai gimana itu? Kalau bangkai kan bangkai, tapi masih halal, masih boleh kita pilih. Nah masih boleh kita pilih walaupun bangkai. Nah pilih yang manfaatnya lebih banyak, manfaatnya lebih sedikit. Kalau istilah kaidah usul fikihnya, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mana yang madaratnya lebih ringan dan manfaatnya ada, gitu. Walaupun manfaatnya banyak, yang penting ada daripada kan madarat semua. Nah, kita ikuti, kita pilih. Ya, jangan semuanya di-share. Ya, akhirnya saking keselnya. Kalau mereka menambah kita itu ya misal itu kata kiai saya, kata guru-guru saya seperti itu. Saya juga kalau ditanya 1 atau 3 belum bisa nentuin. Kenapa? Karena dua-duanya ada ulamanya nih. Yang di sini ada ulamanya, saya ada ulama. Tapi bagus juga mereka masing-masing punya kontrak politik. Dengan nomor 1 ada kontrak politik, dengan nomor 3 ada kontrak politik. Sehingga kalau nanti salah satu atau 3 yang jadi, ada ulamanya dan kontrak politiknya bisa dilaksanain. Itu gak apa-apa. Oh, yang ini ikut kesalahan ini pecahnya ulama. Ya udah cara orang-orang yang PKI untuk memecah belah umat Islam begitu. Ulama ini percaya dulu. Ya, kalau ulama ini percaya, umatnya juga pecah. Kita kan rata-rata ikut guru kita. Kalau guru kita kesana, kita ikut kesana. Ya, biar guru kita mirip juga udah. Nah, karena itu guru. Tuh, emang tujuan mereka begitu, memecah belah umat Islam dari ulama-ulamanya. Tapi dari kita pandang, kita lihatin, ya 1, 3 ini ada ulamanya, ya. Nah, dari 1 ada FPI, ya, yang punya kontrak politik akan menghilangkan atau menjual minuman keras itu ditiadakan. Ada kontrak politik, ya. Kemudian yang nomor 3 ada kontrak politik. Selain dari itu banyak kontrak politiknya, ya. Itu karena saya di FPI juga di forum santri. Saya harus ikut yang mana? Dari UHA, baru ulama habaib, walaupun enggak mewajibkan anggotanya untuk ke nomor 3, tapi ada kontrak politik juga di situ. Ya, kontrak politiknya tentunya adalah untuk umat, bukan untuk ulamanya, tapi untuk umat. Jadi kalau salah satu di antara yang mana, ya dari kontrak politiknya bisa dilaksanakan dan ulama bisa ngawasin. Kalau dia ikan jadi, wah tadi mau lagi, kalau kan dia dulu kita harus siap nanti gitu ya. Nah jadi kalau tak tadi politik, udah mendingan dia takutnya terjadi fitnah, ya jadi fitnah gitu ya. Orang situ jadinya. Nah tapi penting juga di faliyakul khairan au liyasmut, berkatalah dengan kata-kata yang baik, au liyasmut atau lebih baik diam. Kenapa? Karena ciri orang yang beriman itu cirinya tidak banyak ngomong. Ngomong yang bagus-bagus, yang khair-khair, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia menghormati tetangganya. Tetangga penting buat kita. Kenapa? Karena tetangga itu juga mempengaruhi keimanan kita. Ya, karena tetangga yang pertama kali memberikan bantuan kepada kita kalau kita ada musibah, kita punya masalah. Memang saudara kita, kakak kandung kita yang ada di Tangerang, adik kita yang ada di Depok, ketika kita kebakaran sakit, memang di luar? Enggak. Tetangga sebelah kiri kanan depan belakang kita yang nolongin
bertetangga biar baik. Sampai-sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu punya hak waris terhadap diriku. Kenapa? Saking harus baiknya hubungan kita kepada tetangga, sampai-sampai Nabi menyangka bahwa tetangga itu punya hak waris terhadap tetangga sebelahnya. Tidak mungkin. Tapi saking kedekatannya itu, ya. Makanya kalau kita mau pindah rumah juga kan Nabi ajarkan apa? Al-jaru qabla dar. Ya, lihat tetangga dulu, baru lihat rumahnya. Ya, rumah boleh bagus, mewah, ya, murah lagi. Tapi tetangganya kiri kanan orang-orang yang tak baik, ahli maksiat, ya. Nah, bukan orang-orang yang demen ke majelis taklim, pengajian-pengajian, nggak ada kegiatan-kegiatan yang baik, jangan di situ. Kenapa? Karena berpengaruh dengan iman kita, ya, berpengaruh dengan iman kita. Iman kita ini kan kayak biji. Iman kita kayak biji. Biji, taruhlah biji mangga. Biji mangga akan tumbuh menjadi pohon yang bagus. Ya, berbuah juga buahnya banyak, daunnya rindang. Kalau memenuhi 4 faktor. Faktor yang pertama, tanahnya subur. Faktor yang kedua, kena siraman air. Faktor yang ketiga, kena sinar matahari. Dan yang keempat, biar tambah bagus lagi, dikasih pupuk. Biar tambah bagus, dikasih pupuk. Nah, itu faktor. Biar biji itu subur, menjadi pohon yang daunnya rindang, buahnya banyak, manis-manis. 4 faktor itu penting. Begitu juga iman. Iman juga butuh 4 faktor. Kalau tadi biji membutuhkan tanah yang subur, iman juga butuh lingkungan yang baik. Ya, iman butuh lingkungan yang baik. Jadi kalau alhamdulillah di kampung kita di Setiabudi mayoritas, ya. Nah, ini lingkungan kita lingkungan orang-orang yang baik. Yang alhamdulillah perkembangan iman kita itu naik. Kalau betul juga paling sedikit. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan majlis-majlis ilmu, majlis taklim yang membuat iman kita semakin hari semakin bertambah. Maka itu penting lingkungan. Nah, lingkungan yang baik itu yang mana? Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini penting. Makanya kita sebagai orang tua, ya, kita harus contohkan anak-anak kita dengan amal-amal yang baik. Nah, yang kedua, lingkungan yang baik itu adalah tetangga. Tetangga, ya, kalau tetangganya orang-orang yang tidak baik, ya, kita rajin sholat, rajin ibadah, tak mustahil suatu saat kita akan tercampur dengan mereka. Kita ikut-ikutan perbuatan mereka, ya. Jeleknya kita itu juga bisa kena getahnya dari perbuatan tetangga-tetangga kita, ya. Teman bermain kita juga mempengaruhi kita. Kita bergaul dengan orang baik akan jadi baik. Di al-masahibul karim, ya, berteman dengan orang mulia akan jadi mulia. Berteman dengan tukang minyak, bau minyak wangi, bau minyak wangi. Kalau berteman dengan tukang minyak tanah, ya bau minyak tanah. Tergantung kita maunya kemana. Nah, kan begitu. Begitu juga tetangga. Tetangga ini mempengaruhi kehidupan kita dan keluarga kita. Masa, Pak, tangganya biarin deh, orang rusak semua, kita nggak usah keluar. Enggak mungkin kita nggak keluar rumah. Ya, kita pasti keluar rumah. Mau sekolah kita keluar, mau belanja, mencari makanan kita keluar. Ya, nah tapi keluar tetangga-tetangganya orang-orang yang ahli maksiat. Nah, makanya lingkungan baik itu termasuk diantaranya ada lingkungan tetangga. Ya. Nah, kemudian kalau biji membutuhkan tanah yang subur, iman membutuhkan lingkungan yang baik. Nah, yang kedua, kalau biji membutuhkan air, ya, siraman, iman juga butuh siraman. Ya, iman juga butuh air. Nah, siraman yang buat iman itu adalah siraman-siraman rohani, ya, pengajian seperti kita atau dengerin di radio, majelis taklim yang kita datangin itu. Kalau di Setiabudi banyak, ya, Setiabudi banyak berkah di Setiabudi. Makanya kalau bisa jangan tinggalin Setiabudi, jangan pindah jauh-jauh. Kenapa beda? Setiabudi dengan kampung-kampung lain itu beda, ya. Kita lebih nyaman
biji membutuhkan sinar matahari, iman juga butuh sinar. Tapi dalam hal ini sinarnya adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita minta terus ya. Kalau pernah berhenti kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Kita baca rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Berilah petunjuk kepada. Nah itu sinar. Ya, cahayanya itu kita minta mau baca saat berdoa Allah mahdini iman hadai ya. Nah itu iman ya, perlu sinar matahari yaitu berupa hidayah. Nah kemudian kalau biji membutuhkan pupuk biar tambah bagus, iman juga butuh pupuk. Ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah-ibadah sunnah ya, bukan cuma salat wajib aja, tahajud ya, kemudian duhanya, taubatnya ya, taatnya, hajatnya, puasanya juga bukan puasa Ramadan aja, puasa-puasa Senin Kamis ya, ayam Idul dan lain sebagainya itu dilaksanakan yang sunnah-sunnah ya. Nah ini penting buat kita. Jadi kalau biji membutuhkan pupuk biar tambah subur di pepohonan, maka iman juga butuh ibadah-ibadah sunnah yang menjadi pupuknya ya. Nah, jadi penting buat kita menghormati tetangga. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menghormati tetamunya. Hormati tetamu. Siapapun yang datang kita hormati. Kenapa? Karena di dalam satu hadis, walaupun hadisnya dhaif ya, tapi ada ulama mengatakan ini boleh menjadi fadhailul amal. Hadis dhaif boleh dipakai. Ya. Jadi tamu itu datang membawa pulang, ya, membawa pulang yang sampai sebelum satu rumah itu dibuang-buang itu makhluk-makhluk jelek, binatang-binatang yang ada, binatang-binatang jahat di rumah kita seperti kalajengking, ya, yang jelek-jelek ular, itu dibawa pulang itu sama tamu kita. Jadi jangan pernah kita mengusir tamu. Ya, kalau memang kita lagi ada keperluan ya kita ngomong yang baik-baik. Ya, karena pernah ada satu cerita seorang istri kesal sama suaminya karena hampir setiap hari tamunya banyak banget. Tamu suaminya ada aja. Ya, istrinya merasa capek. Kenapa? Karena dia ngurusin ya, minumannya, jamuan-jamuannya dirinya yang ngurusin. Capek juga. Jangan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya suami, tamunya banyak terus. Kayaknya aku capek tiap hari ya Rasulullah. Ya, capek Rasulullah tiap hari ke jamu tamunya tersebut. Ya, kata Rasulullah, dia udah besok aku datang ke rumah kamu. Datangnya Rasulullah datang ke rumah orang tersebut. Dan disambut baik, disiapin makanan juga sama seperti dijamunya tamu-tamu yang lain. Ya, nah, begitu Rasulullah SAW mau pulang, Rasulullah kasih lihat, tuh, ketika tamu datang ke rumahmu, tamu akan pulang, itu binatang-binatang jelek, ya binatang-binatang yang kita nggak bisa lihat. Ya, Rasulullah bisa lihat tuh, binatang-binatang yang jelek kalau jadi ular apapun itu dibawa oleh tamu-tamu itu yang kemudian nanti dia buang ke tempat yang lain. Tuh, maka dulu saya ngajarin, bahkan orang tua saya bilang kalau ente dari mana-mana ya, pulang dari mana-mana, pulang jalan-jalan, mampir ke rumah orang atau kemana-mana, nanti sampai di jalan iseng, misalnya kan ada pohon-pohonan yang nggak bertuan ya, kalau pohon orang jangan, pohon-pohon yang nggak bertuan, pohon-pohon yang punya jalan itu yang kita petik. Nah, sampai sini aja, gitu, kata gitu. Nah, petik sampai sini aja. Udah jadi jangan sampai ke rumah kita. Nah, dan yang ikut sampai ke rumah kita, gitu, ya. Kalau dari masjid juga, dari musola yang juga, kalau kita mampir di rumah orang, ya, atau kita dari ziarah
belum kok jadi air. Kayak anak ngobrol lanjut saya lupa ya. Tapi itu yang malas. Kayak orang cuma aqua 11 12 yakin. Soal dia minum obat itu urusan lain. Ya, kita juga nonton jangan mentang-mentang tamu kayak raja. Minum apa? Udah keluarin semuanya. Enggak ya. Jadi kita cukup air putih aja. Kalau kita boleh teh manis, boleh dah. Teh manis boleh ya. Selesai. Datanya enak kayak juga susu, teh tawar semuanya keluar. Oh apa? Itu namanya ngapok. Kamu tak mau sekali ini. Sebab kata Nabi apa? Al-Dhaifu bukan mayit. Tamu itu kayak mayit. Tamu kayak orang mati. Ya, orang mati kan dia pengen kita keluar. Tamu dikasih minum boleh, dikasih minum boleh, masuk duduk di luar boleh, nggak boleh marah, kan kayak mayit, nggak boleh marah. Masuk boleh, tapi di luar sih nggak suruh masuk, kamu kayak mayit. Kalau kita bilang gitu kan marah dia. Nah, ya, tapi walaupun tamu itu kayak mayat, ingat bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah menghormati tetamunya. Nggak pantas ngobrol di depan pagar, ya, ngobrol ada masuk ke dalam takut banget sih kalau air putih gitu ya. Satu gelas minuman yang diminum oleh ya tamu kita, sebutir kacang yang diminum yang dimakan oleh tamu kita itu balasannya 1000. Sebutir balasannya 1000. Makanya kalau tamu sedikit kacang aja, jadi kacang banyak tuh biar dia. Kalau itu gede-gede kan, ya rasanya 1000 sama aja biar kacang gitu banyak kan jadi itu pelit juga namanya. Ya jadi komentar yang billahi wal yaumil akhir pada itu baik bagus. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadis menjelaskan tentang akhlak adab seorang mukmin. Ya, pertama berkata yang baik. Kalau nggak ada kata-kata yang baik, mendingan diam. Yang kedua menghormati tetangga. Yang ketiga memuliakan tamunya. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya. Ya. Kalau tamu nggak punya sopan santun ya kita balas ya, dia kalau punya sopan santun dan sebelum dia masuk ke rumah orang, assalamualaikum, karena kita namanya maling kalau begini, yang masuk kita boleh kasih pelajaran. Apalagi kan tadi Nabi bilang ada ibu kalau mayit, tamu itu seperti mayit, ya. Nah kalau orang yang sopan aja kita boleh perlakukan dia kayak mayit, cuma kan apa dia pantas. Dan
Nanti boleh aja orang selamatan, kalau mau baca doa, mau zikir, boleh